Malam ini kita mulai. Kita akan mempelajari surat Ibrani. Lalu, surat Ibrani ini ditulis oleh siapa dan untuk siapa? Ditulis untuk saudara-saudari Ibrani. Yaitu ditujukan kepada keturunan Israel kuno, keturunan Yakub. Agar mereka mengerti bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus mereka dapat diselamatkan. Karena surat Ibrani ini menjelaskan misteri penebusan dan penghapusan dosa. Tentang bangsa-bangsa non-Yahudi, tentang korban tebusan berupa lembu dan domba, mereka tidak terlalu memahaminya. Namun orang-orang Ibrani sangat memahaminya. Meskipun kita bukan saudara-saudari Ibrani. Kita adalah saudara-saudari dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun saat kita mempelajari surat Ibrani, hal itu bisa memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan meneladani iman orang-orang kuno, agar memperoleh keselamatan. Dahulu, sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, mereka semua telah menerima kesaksian yang indah karena iman. Sekarang Tuhan telah menebus dosa kita. Kita harus memiliki iman. Dan pasti akan menerima upah yang luar biasa berlimpah. Mari kita lanjutkan membaca bagian pertama dari surat Ibrani pasal 1. Bagian pertama ini menjelaskan tentang anak Allah yang dijadikan pewaris segala sesuatu. Anak tersebut adalah Yesus. Bapa sorgori memberikan segala sesuatu kepada anak ini. Memberikan seluruh umat manusia yang akan memperoleh hidup yang kekal kepada anak ini. Artinya, iman kita kepada anak ini jauh melampaui berkat-berkat lainnya, karena kita memperoleh hidup yang kekal. Berbeda dengan masa perjanjian lama, kita dulu mempersembahkan korban lembu dan domba, namun sama sekali tidak memperoleh apa-apa. Namun, anak ini menjadi korban penebus dosa. Percaya kepada Yesus yang disalibkan, kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca bagian pertama yang menyatakan Bapa menetapkan Yesus sebagai pewaris segala sesuatu. Mari kita bacanya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Pada akhir zaman ini, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Allah telah menetapkan dia sebagai pewaris segala sesuatu. Dan juga menciptakan alam semesta melalui dia. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud hakiki Allah. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa dan otoritas. Dia memelihara segala sesuatu. Setelah menyucikan dosa manusia, Dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi dan maha suci di surga. Nama yang diberikan kepadanya jauh lebih mulia daripada nama para malaikat. Jauh melampaui mereka. Bagian pertama ini menjelaskan bahwa anak Bapa, Tuhan Yesus, pada zaman dahulu. Sebelum Tuhan Kristus datang ke dunia, Allah berbicara kepada umat manusia melalui para nabi. Bapa berbicara melalui Musa. Menyampaikan firman Allah melalui Musa. Bapa berbicara melalui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yeremia, Daniel, Yehezkiel, dan nabi-nabi terkenal lainnya. Untuk menyampaikan firman Allah Kepada bangsa Israel kuno. Namun pada akhir zaman, yaitu pada masa setelah perjanjian baru, Allah tidak lagi berbicara melalui para nabi kuno, melainkan melalui anaknya sendiri yang berbicara langsung kepada manusia. Sehingga Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Allah kepada kita. Karena Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah, maka ia adalah seorang nabi. Namun tentu saja ia lebih dari sekadar nabi, yaitu anak Allah. Lalu seperti apakah anak ini? Seperti yang tertulis di sini. Allah telah menetapkan dia sebagai pewaris segala sesuatu. Artinya, Allah telah menetapkan Yesus, Tuhan kita Yesus, Sebagai pewaris segala sesuatu yang diciptakan Bapa di langit dan di bumi. memberikan seluruh ciptaan, seluruh umat manusia. Dan seluruh malaikat kepada Tuhan. Inilah maksud Bapa kita, yaitu melalui Tuhan Yesus. Memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Juga disebutkan bahwa melalui Dia, alam semesta diciptakan. Artinya, siapakah yang menciptakan alam semesta? Kita tahu bahwa alam semesta diciptakan sesuai kehendak Allah. Namun Allah tidak menciptakannya secara langsung, melainkan menciptakannya melalui anaknya sendiri. Artinya, pada saat menciptakan segala sesuatu, misalnya jika Tuhan menciptakan cahaya, maka ketika ditemukan bahwa Tuhan menciptakan cahaya, Tuhan berkata, "Jadilah terang." Lalu jadilah terang. Tuhan berkata, "Jadilah terang." Lalu siapa yang menciptakan terang itu? Tuhan Yesus yang menciptakan terang. Tuhan berkata, "Hendaklah ada ruang di antara air dan air." Bapa Surgawi berkata demikian. Lalu Tuhan Yesus menciptakan sebuah ruang. Tuhan berkata, Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. maka Tuhan pun menciptakan manusia. Dengan demikian,
Pensiptan segala sesuatu berasal dari kehendak Bapa Surgawi, Allah sendiri. Namun yang secara langsung menciptakannya adalah anak Allah. Karena itu, dalam firman disebut bahwa anak ini adalah tukang kayu yang baik bagi Allah. Artinya, langit dan bumi diciptakan melalui Tuhan Kristus. Karena segala sesuatu diciptakan melalui Tuhan Kristus, berarti Tuhan, Anak, dan Bapa bersama-sama menciptakan segala sesuatu. Jika kita percaya kepada Tuhan, Yaitu Tuhan ini yang telah menetapkan salib bagi kita. Maka Tuhan yang menciptakan segala sesuatu telah menetapkan salib bagi kita. Tuhan Yesus, pencipta alam semesta dan segala isinya, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kalau demikian, apakah dosa-dosa kita akan ditebus? Tentu saja dosa kita pasti ditebus. Yaitu oleh Tuhan Yesus, pencipta alam semesta ini. Yang secara pribadi menyerahkan nyawanya bagi kita. Lalu, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena pengorbanan nyawa Tuhan Yesus? Pasti akan mengampuni. Inilah Yesus yang kita percayai. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Dia, dan juga melalui Dia. memberikan hidup kepada kita. Jika kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa.